Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyu Fathiyatullah dengan NIM 230211411729. Di sini saya akan memaparkan hasil refleksi pengalaman belajar saya terkait mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Umum 1 Topik 4. Untuk yang pertama yaitu terkait review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik setelah saya mempelajari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Umum 1 pada topik terkait rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dengan menggunakan alur merdeka pada LMS. Pada topik 4 ini saya mempelajari hal baru yang sebelumnya saya belum pernah mengenal secara detail terkait suatu pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya sewaktu saya masih studi 1 pendidikan matematika. Saya memperoleh pemahaman bahwa dalam merancang pembelajaran selain memperhatikan karakteristik maupun berpihak kepada peserta didik juga harus mengetahui latar belakang budaya peserta didiknya. Sehingga di sini saya sebagai calon guru mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik dengan mengkaitkan materi pembelajaran dan budaya sekitar untuk memberi gambaran secara langsung kepada peserta didik melalui pendekatan budaya sehingga mampu memahami pentingnya mempelajari budaya tersebut. Pembelajaran yang dikaitkan dengan latar belakang budaya peserta didik juga dapat membiasakan peserta didik dalam bersikap sopan dan santun, karena moral dapat dijadikan pembelajaran bagi peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Kemudian, ternyata merancang pembelajaran dengan pendekatan CRT ini tidak hanya sekedar mengkaitkan budaya kepada peserta didik, namun ada langkah-langkahnya yang dimasukkan ke dalam modul ajaran seperti sintaks modul pembelajaran, yaitu yang pertama, identitas diri peserta didik. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru, dan yang terakhir yaitu konstruksi transformatif, di mana peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Selanjutnya, melalui aktivitas ruang kolaborasi digunakan untuk mendiskusikan terkait menyempurnakan rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah dibuat dengan menggunakan pendekatan CRT ini atau Culturally Responsive Teaching. Hal menarik selanjutnya karena ada faktor menantangnya ketika akan menerapkan pendekatan CRT ini, yakni pada dasarnya tidak semua materi pada matematika bisa dengan mudah dikaitkan dengan budaya, sehingga harus pandai-pandai menyesuaikan dengan materi matematika serta budaya di sekitar peserta didik. Dalam merancang pembelajaran ini dilakukan secara berdiskusi, sehingga saya bersama teman satu kelompok saling memberikan ide mengenai budaya apa yang sesuai dengan materi matematika yang telah disepakati sebelumnya, yakni materi perbandingan trigonometri. Pada bagian demonstrasi kontekstual diminta untuk melakukan simulasi kegiatan belajar yang telah dirancang bersama kelompok melalui kegiatan micro teaching di kelas perkuliahan, dengan pembagian berperan sebagai peserta didik dan sebagian lainnya berperan sebagai pengamat atau observer lingkungan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Berdasarkan hasil saya mempelajari pada topik 4 ini, pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik, yakni pada bagian pendekatan CRT ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Hal ini menjadi pengalaman yang berguna bagi saya namun kurang menarik dikarenakan pada dasarnya apapun yang diberikan maupun yang dilaksanakan oleh guru itu harus memperhatikan hal tersebut tanpa harus dilalui oleh suatu pendekatan pembelajaran yang terbaru. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Setelah saya mempelajari pada topik 4 ini, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang menarik tapi tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru, sehingga secara keseluruhan ilmu yang ada pada topik 4 ini sangat berguna untuk mempersiapkan saya sebagai calon guru. Lalu yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Berdasarkan saya mempelajari pada topik 4 ini, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru, karena pada dasarnya secara keseluruhan ilmu yang berada pada topik 4 ini sangat berguna untuk mempelajari saya sebagai calon guru.
Lalu untuk selanjutnya pada bagian refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi setelah saya mengikuti pembelajaran mata kuliah ini khususnya topik 4 dengan melalui alur Merdeka tersebut. Pertama, pada bagian mulai dari diri diberikan pertanyaan pemantik seputar latar belakang budaya peserta didik sebelum diberikan penjelasan secara detail pada bagian eksplorasi konsep serta dilanjutkan pada bagian kolaborasi. Saya memperoleh pengalaman, saya memperoleh pemahaman dalam merancang pembelajaran selain memperhatikan dengan karakteristik dan berpihak kepada peserta didik seperti pada materi sebelumnya. Ternyata juga harus mengetahui latar belakang budaya peserta didik. Saya sebagai calon guru harus belajar menciptakan belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik dengan mengkaitkan materi pembelajaran dan budaya sekitar untuk memberikan gambaran secara langsung kepada peserta didik tentang pentingnya mempelajari materi tersebut. Lalu, pembelajaran yang dikaitkan dengan latar belakang budaya prinsip juga dapat membiasakan peserta didik dalam bersikap sopan dan santun karena moral yang dapat dijadikan pembelajaran bagi peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Hal ini juga perlu diperhatikan karena semakin berkembangnya zaman, moral peserta didik juga semakin memudar sehingga selain mengaitkan terkait materi pembelajaran, hal ini juga berguna untuk tetap menghidupkan bahkan membiasakan nilai-nilai budaya sehingga kemudian ternyata merancang belajar dengan pendekatan CAT ini tidak hanya sekedar mengkaitkan budaya kepada peserta didik dan diharapkan mampu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik karena pembelajaran ini memberikan kesan yang bermakna bagi peserta didik sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pemahamannya terkait materi yang diajarkan. Dengan demikian, setelah melalui pengalaman belajar ini, pemahaman saya lebih bertambah pada aktivitas ruang kolaborasi, diminta untuk mendiskusikan terkait menyempurnakan rancangan pelajaran dan asesmen yang telah dibuat dengan menggunakan pendekatan CFT atau Culturally Responsive Teaching. Pada bagian demonstrasi kontekstual untuk melakukan simulasi kegiatan belajar yang telah dirancang bersama kelompok melalui kegiatan micro teaching di kelas perkuliahan. Meskipun saya secara pribadi tidak berperan sebagai yang diminta untuk menjadi guru muda, namun dengan memperhatikan beberapa teman dengan saya mengajar yang berbeda-beda, memberikan ilmu tambahan bagi saya tersendiri. Dalam hal ini saya berperan sebagai pengamat teman pada saat menjadi guru, sehingga hal itu juga memiliki manfaat tersendiri bagi saya, serta saran yang diberikan oleh dosen menjadi ilmu bagi saya tersendiri. Secara keseluruhan, apa yang telah saya peroleh pada topik 4 ini kemudian yang akan saya lakukan sebagai calon guru dengan setidaknya memperoleh ilmu baru selain pendekatan TARL yang saya dapatkan pada topik sebelumnya dan juga pendekatan CAT pada topik 4 ini. Lalu yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena saya telah mempelajari alur Merdeka pada topik 4 ini, yang tidak hanya saya jadikan sebagai bahan bacaan saja, namun sebagai informasi tambahan bagi saya sebagai calon guru seperti yang tertuang pada aktivitas mulai diri dengan diminta menjawab pertanyaan pemantik terkait pengaruh latar belakang budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Di samping itu, mata kuliah ini sangat berhubungan dengan praktik pengalaman belajar atau PPL, sehingga apa yang telah saya terima dari materi topik ini dapat saya terapkan. Meskipun pada pendekatan CAT ini belum pernah saya terapkan sebelumnya di PPL 1, hanya pendekatan TARL saja, namun dalam proses belajar saya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik sehingga saya menerapkan pada pemberian asesmen dengan mempertimbangkan pada perkembangan lingkungan dan kemampuan peserta didik dan tidak hanya sekedar memberikan penilaian atau asesmen tanpa ada tidak lanjut atau umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui seberapa jauh mereka dalam proses perkembangan belajarnya yang telah mereka tempuh. Dengan demikian, proses refleksi diri saya terkait pengalaman belajar pada topik ini juga terbantu dari kegiatan PPL sehingga tidak hanya melalui proses pembelajaran di perkuliahan saja. Yang selanjutnya mengenai analisis artefak pembelajaran, di mana pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana saja yang dapat saya jadikan didukung hasil refleksi pengalaman belajar. Yang pertama yaitu artefak mulai dari diri, di mana saya sajikan berupa screenshot dari LMS yang merupakan bagian dari mulai dari diri dengan diberikan 5 pertanyaan pemantik dan berikut hasil screenshotan tersebut dengan jawaban yang saya berikan pada setiap soal. Pada
mulai dari diri ini diminta untuk menjawab pertanyaan pemantik terkait latar belakang budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, harapan saya sebagai calon guru mengetahui seberapa pengaruh latar belakang budaya peserta didik sebelum saya memahami lebih lanjut dan lebih detail pada materi berikutnya. Lalu untuk selanjutnya pada ruang kolaborasi, di mana di sini saya berikan link Google Drive. Di dalamnya ada modul ajar yang pada modul ajar tersebut atau artefak ini disusun berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah dibuat pada topik 3 sebelumnya yang menggunakan TARL, kemudian disempurnakan dengan menggunakan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Hal ini berguna bagi saya sebagai calon guru sebagai latihan dalam mengimplementasikan terkait materi pendekatan CRT pada rancangan pembelajaran yang diharapkan kedepannya mampu menerapkan dalam rancangan pembelajaran yang saya gunakan secara mandiri. Lalu pada bagian demonstrasi kontekstual, di mana di sini adalah cuplikan gambar dari kegiatan simulasi atau kegiatan micro teaching dari rancangan pembelajaran yang telah dibuat bersama teman satu kelompok saya. Saya berikan link video pada Google Drive berikut. Artefak tersebut memuat video simulasi kegiatan pembelajaran tersebut melalui kegiatan micro teaching di kelas perkuliahan yang menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirancang dengan pendekatan CRT serta TARL. Lalu, mengapa artefak ini saya pilih? Artefak pembelajaran tersebut saya pilih karena pada artefak tersebut memuat bagian yang memberikan pemahaman kepada saya terkait rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching yang diawal dari materi mendasar pada pertanian mantik hingga pada membuat rancangan belajar yang menerapkan pendekatan CRT. Hal ini berguna bagi saya sebagai calon guru untuk tidak hanya sekadar mengetahui cara teoritis, namun belajar bagaimana pendekatan CRT tersebut dan asesmennya dirancang dalam modul ajar dengan tetap memperhatikan dan memahami karakteristik peserta didik dalam berbagai aspek. Dengan demikian, menurut diri saya pribadi, hal ini dapat mendukung hasil refleksi mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen satu ini pada topik 4. Lalu, pada bagaimana artefak ini dapat mendukung hasil refleksi saya? Berdasarkan ketiga artefak yang saya cantumkan tersebut secara keseluruhan mendukung refleksi saya. Hal ini dikarenakan ketiga artefak tersebut saya berhubungannya di awal dari mulai diri yang memberikan stimulus awal bagi saya terkait topik ini, kemudian dilanjutkan pada demonstrasi kontekstual. Lalu untuk selanjutnya pada bagian rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang bagus kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah mempelajari materi perkuliahan tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum 1, topik 4 ini membantu saya sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang tidak hanya biasa saja, namun terbiasa dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik dengan mengaitkan materi pembelajaran dan budaya sekitar untuk memberikan gambaran secara langsung kepada peserta didik melalui pendekatan budaya sehingga mampu memahami pentingnya mempelajari materi tersebut dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang saya ajar, karena keefektifan proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seorang guru yang mampu memahami peserta didik dengan baik akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kelas. Dengan demikian, beberapa perubahan yang akan saya lakukan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, yakni yang pertama, mengaitkan belajar matematika dengan budaya peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik dan tindak lanjut terhadap peserta didik setelah dilakukan atau diberikan asesmen. Kemudian yang ketiga, memilih strategi yang tepat untuk digunakan pada proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran berlangsung efektif, nyaman, aman, dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen umum 1 pada topik 4 ini. Apabila ada yang kurang berkenan di hati apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.